Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, bagian yang kedua. Bahwa sebelum kembali ke kota Mekah, Suroko minta jaminan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau tidak dendam dengan peristiwa tersebut, sehingga jika suatu saat beliau kembali ke kota Mekah dan menguasainya, tidak akan dendam padanya. Dan Nabi Muhammad SAW menyetujui. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq membuatkan surat perjanjiannya. Suroko sangat bergembira sekali dengan selembar surat tersebut. Dengan demikian, ia bisa kembali dengan tenang dan bersyukur bahwa dirinya tidak dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW atas tindakannya yang membahayakan jiwa Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Kedatangan Nabi Muhammad disertai oleh Abu Bakar As-Siddiq, disambut penduduk kota Madinah yang sudah masuk agama Islam, dan juga para sahabat Nabi yang sudah lebih dahulu hijrah. Orang yang hijrah dengan Nabi Muhammad disebut dengan kaum muhajirin, dan orang Madinah yang menyambut Nabi dan para sahabatnya disebut dengan kaum Ansor. Dan setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah atau kota Yastrib, maka kota Yastrib itu diganti namanya menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Di kota inilah Nabi beserta para sahabatnya membangun masyarakat Islam dan meningkatkan dakwanya. Pengikut agama Islam semakin hari semakin banyak. Di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya membangun masjid. Dan masjid ini bukan saja dijadikan tempat sholat, akan tetapi dijadikan pusat kegiatan umat Islam pada waktu itu. Menempatkan atau tempat itu digunakan untuk menimba ilmu, juga bermusyawarah, latihan bela diri, dan latihan perang. Dan Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-1 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 24 September tahun 622 Masehi. Sebelum memasuki kota Madinah, Nabi Muhammad diminta singgah oleh penduduk Kuba, dan sebagian besar penduduknya sudah memeluk agama Islam. Dan sebelum Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, kaum muslimin mendengar kabar bahwa Nabi telah pergi meninggalkan kota Mekah, yakni menuju Yastrib atau Madinah. Oleh sebab itu, setiap hari mereka menanti kedatangan beliau, karena setiap hari mereka pergi bersama-sama ke suatu tempat atau kampung yang menjadi jalan untuk pergi ke kota Mekah, yang jaraknya beberapa mil
dari kota Madinah dengan maksud hendak menyongsong kedatangan beliau, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap pagi mereka pergi ke kampung itu. Apabila sampai siang hari belum ada tanda-tanda datangnya Nabi Muhammad, mereka lalu pergi berteduh di suatu tempat. Apabila sampai petang belum juga ada tanda-tanda datangnya beliau, mereka lalu pulang kembali ke kota Madinah. Dan pada suatu siang hari, saat matahari sedang memancarkan panasnya ke muka bumi, Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar telah sampai dan datang di suatu tempat, yakni Kampung Kuba. Pada waktu itu, di antara penduduk Kuba sudah banyak yang memeluk agama Islam. Akan tetapi, tak seorang pun dari mereka yang sudah mengenal akan wajah Nabi dan Abu Bakar. Begitu juga mereka yang datang dari Madinah dengan maksud menjemput kedatangan beliau. Dan tidak seorang pun dari mereka yang telah mengenal Nabi Muhammad ataupun Abu Bakar As-Siddiq, sehingga mereka tidak tahu bahwa yang berteduh di bawah pohon kurma saat itu adalah orang yang dinanti-nanti. Justru pada suatu itu ada seorang Yahudi yang mengetahui bahwa dua orang yang sedang berteduh di bawah pohon kurma dan berpakaian serba putih. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka sekonyong-konyong orang tersebut naik di suatu tempat yang sangat tinggi dan berteriak-teriak lantang, "Hai kaum muslimin, orang yang kalian harapkan telah datang." Teriakan yang berulang-ulang itu terdengar penduduk Kuba. Maka mereka segera menghampiri orang yang dimaksud. Dan semula mereka mengira bahwa Abu Bakar adalah Nabi. Demikianlah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah.